Bapa di surga, terima kasih banyak untuk waktu yang kami miliki untuk datang dan mempelajari firman-Mu lagi bersama-sama. Dan meskipun kita dalam lockdown ya Tuhan, saya sangat bersyukur untuk koneksi internet ini. Saya berdoa agar Engkau dapat menjaganya sehingga kami dapat memiliki waktu belajar yang efektif hari ini. Tolong bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu. Bicaralah kepada kami melalui firman-Mu, ya Tuhan. Dan pimpin kami ke dalam semua kebenaran. Agar kami dapat diubah sesuai dengan gambar-Mu hari ini. Karena kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Judul khotbah kita pagi ini adalah, Bileam, Balak dan Nikolaus. Kita melanjutkan pelajaran kita mengenai 7 gereja. Rain baru saja mengkhotbahkan 2 gereja pertama. Dan sekarang pagi ini, kita akan melihat gereja ketiga, yang ditemukan dalam Wahyu pasal 2 ayat 12, Alkitab mengatakan ini. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus, inilah firman Dia, yang memakai pedang yang tajam dan bermata 2. Jadi sekarang kita sedang melihat gereja Pergamus, dan kata Pergamus, nama Pergamus artinya ketinggian atau elevasi. Dan pada tahun 323 Masehi, Konstantinus mendeklarasikan kekaisaran Romawi, bangsa Romawi sebagai bangsa Kristen. Tentu saja, dia memiliki pertobatan palsu, jika bisa dikatakan. Tetapi sekarang penganiayaan terhadap orang-orang Kristen selama era Romawi, di mana mereka dilemparkan ke dalam Kolosem dan digunakan sebagai hiburan. Sekarang, tiba-tiba kekristenan menjadi pusat perhatian dan diterima secara lebih luas dan dalam semalam sepertinya penganiayaan berhenti. Dan akibatnya, gereja Kristen mengendurkan usahanya dan kewaspadaannya juga menjadi rileks. Tetapi bagaimana Yesus diperkenalkan di sini dalam Wahyu pasal 2 ayat 12? Inilah firman Dia, yang memakai pedang yang tajam dan bermata 2. Teman-teman, untuk apa kita membutuhkan pedang? Kita perlu menggunakannya untuk bertarung. Jadi, dengan kata lain, Tuhan ingin umatnya di gereja ini untuk berperang. Tetapi apa yang dilambangkan oleh pedang dalam Alkitab? Baiklah, mari kita buka ke Ibrani pasal 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata 2 manapun, ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. Sendi-sendi dan sumsum, ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Apakah Anda melihat apa itu? Itu adalah firman Tuhan. Selanjutnya, dalam Efesus pasal 6 ayat 17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Jadi Tuhan ingin umatnya berperang menggunakan firman-Nya, menggunakan Alkitab. Entah bagaimana mereka tidak bertarung. Mereka sudah berhenti. Mereka sudah santai. Anda tahu, di gereja Efesus, kita membaca ini dalam Wahyu pasal 2 ayat 2. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu, bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Gereja ini, mereka bisa mendeteksi pembohong dan rasul palsu. Mereka tahu Alkitab mereka dengan baik. Mereka bertarung dalam arti tertentu, tetapi kemudian apa yang terjadi di gereja berikutnya, di Smyrna dalam ayat 10, dikatakan. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara. Supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Orang-orang, mereka mengalami penderitaan di gereja Smyrna. Orang-orang diserang karena keyakinan yang mereka yakini. Maka mereka berpegang teguh. Iman mereka kuat. Kasih dan pengabdian mereka kepada Tuhan kuat. Tapi sekarang dalam Pergamus, gereja telah ditinggikan. Gereja telah ditinggikan dan tampaknya ada kedamaian dan kemakmuran. Tampaknya semua orang baik-baik saja dengan agama Kristen sekarang, dan mereka mengecewakan Tuhan mereka di masa damai ini. Dan mereka berhenti berkelahi, mereka berhenti melakukan penyerangan. Dan Yesus berkata, Akulah pedang yang tajam dan bermata 2, aku ingin kamu bertarung. Tetapi mari kita lanjutkan, Wahyu pasal 2 ayat 13. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis, dan engkau berpegang kepada namaku. Dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas, saksiku, yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu,
di mana iblis diam. Ada beberapa hal yang harus kita lihat di sini dalam ayat ini. Pertama, di mana kursi setan? Di mana kursi setan? Baiklah, dalam Wahyu pasal 12 ayat 9, kita diberitahu bahwa dan naga besar itu, si ular tua, yang disebut iblis atau Satan. Anda lihat, setan dikenal sebagai ular. Dia juga dikenal sebagai iblis, dan dia juga dikenal sebagai naga. Dan menarik bahwa dalam Wahyu 13 ayat 2, kita melihat binatang ini, lihatlah. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang dan mulutnya seperti mulut singa. Dan dikatakan apa? Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya, dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Dan jika Anda telah mempelajari Wahyu 13 sebelumnya, binatang ini, dengan 7 kepala dan 10 tanduk, kita tahu, ini tidak lain adalah kepausan, Gereja Katolik Roma. Dan di mana mereka berada? Di Roma. Jadi kursi setan ada di Roma. Dan dikatakan di sana dalam Wahyu pasal 2, bahwa ada orang-orang di sana yang memegang teguh nama Yesus, dan bahwa mereka tidak menyangkal iman mereka. Anda tahu teman-teman, berpegang teguh berarti Anda tidak melepaskan. Banyak orang melepaskan nama Yesus. Mereka menyangkal iman mereka. Bagaimana? Kita melihatnya di gereja sebelumnya, penganiayaan terjadi. Dan ada orang-orang yang akan menyingkirkannya dari gereja sampai batas tertentu, karena mereka tidak ingin menanggung penganiayaan. Tapi sekarang ada suasana santai ini, waktu damai dan sejahtera ini, dan mudah untuk mengendurkan kewaspadaanmu dan terutama kesetiaan Anda. Tetapi ada kelompok yang bertahan. Ada kelompok yang memegang teguh imannya. Dan bahkan ada seorang pria di sana. Namanya Antipas, yang setia sampai mati. Dia adalah yang pertama, atau salah satu yang pertama dari martir Kristen. Tetapi Anda tahu teman-teman, apa arti kata Antipas? Kata anti berarti melawan, pas berarti Bapa, jadi artinya melawan Bapa. Bukan Bapa di surga, tetapi ada sekelompok orang di bumi yang meminta orang lain untuk memanggil mereka Bapa. Dan kita tahu agama apa itu, bukan? Tapi Anda lihat, kita diberitahu dalam Matius 23 ayat 9. Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Dan siapa itu? Yesus Kristus. Maksud saya bukan Yesus Kristus, Bapa di surga, tentu saja Allah Bapa kita. Jadi apa yang kita lihat adalah ciri-ciri kepausan yang sudah muncul di gereja Pergamus. Namun kita masih harus bertahan. Mengapa? Apalagi yang terjadi di gereja ini? Perhatikan. Lihatlah ini. Wahyu pasal 2 ayat 14. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau, di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran siapa? Ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Di gereja ini, ada unsur orang yang kita kenal dari Perjanjian Lama, Bileam dan Balak. Baik teman-teman, siapakah Bileam dan Balak? Bileam adalah seorang nabi palsu. Dia pada suatu waktu adalah seorang nabi yang baik. Tuhan berbicara kepadanya secara langsung. Dan bahkan saat dia akan menjadi murtad, Tuhan masih berbicara kepadanya untuk mencoba menyelamatkannya. Dia terkenal karena orang yang berbicara dengan keledai. Keledai itu berbicara kepadanya, dan hal yang menakjubkan adalah dia menjawab keledai yang berbicara, dan tidak berpikir dua kali tentang hal itu. Anda lihat. Dia berbicara dengan binatang bodoh. Tapi Anda tahu, dia pada suatu waktu adalah seorang nabi yang baik. Tuhan memanggilnya untuk melakukan pekerjaan penting. Tapi apa yang terjadi padanya? Di 2 Petrus pasal 2 ayat 15, Alkitab memberitahu kita. Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka, lalu mengikuti jalan Bileam. Anak Beor, yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat. Apa masalahnya dengan Bileam? Dia mencintai uang. Dia mencintai keinginan untuk mendapatkan keuntungan, yang bukan di jalan Tuhan. Lihat, untuk mengatakan bahwa tidak ada yang mencintai uang, saya pikir kita semua berbohong dan menipu diri kita sendiri. Ini bukan mengatakan bahwa kita harus menyukainya dengan mengorbankan segala sesuatu yang lain, tidak. Tapi kita butuh uang untuk bertahan hidup, bukan? Tapi Bileam,
dia sampai pada titik di mana dia sangat menginginkan uang itu, sehingga dia rela melepaskan pegangannya pada Tuhan. Dan banyak dari kita seperti itu saat ini. Kita mengejar uang dengan mengorbankan kesetiaan kita kepada Tuhan. Dan panggilan kita bahwa Tuhan memanggil kita, mata dan pikiran kita, seluruh hidup kita hanya penuh dengan memikirkan uang, dan keuntungan dunia ini. Sehingga kita telah melepaskan pegangan kita kepada Tuhan. Dan itulah yang terjadi dengan Bileam. Tetapi dari mana Balak masuk ke dalam ceritanya? Baiklah, Anda lihat, Balak, dia adalah seorang raja kafir, Raja Moab. Dan Anda dapat membaca tentang itu dalam Bilangan 22. Tetapi Anda lihat, Moab, mereka adalah sebuah negara dan Israel sedang berjalan. Dan mereka menjadi takut karena Israel telah menaklukkan negara-negara lain, setelah mereka meninggalkan Mesir, dalam perjalanan ke Kanaan. Lalu apa yang dilakukan Balak? Dia meminta Bileam untuk datang dan mengutuk bangsa Israel. Dan dia menjanjikan sejumlah besar uang dan hadiah dan penghargaan. Jadi Bileam, dia terjebak dengan semua hadiah dan keinginan untuk keuntungan. Dan dia bersedia pergi dan mengutuk bangsa Israel. Tapi dia tidak bisa. Tuhan berkata tidak. Dan itu pun akhirnya Tuhan berkata, baiklah, kamu pergi karena kamu sudah menetapkan hatimu untuk pergi, tanpa meminta izinku. Dan ketika dia mencoba mengutuk bangsa Israel 3 kali, coba tebak? 3 kali dia memberkati mereka, dan Balak menjadi sangat marah. Aku memanggilmu untuk datang dan mengutuk bangsa Israel. Mengapa kamu sekarang berbalik dan justru memberkati mereka? Dan dia berkata kepada Bileam, kamu harus pergi. Aku tidak akan memberimu upah atau hadiah atau apapun, karena kamu tidak melakukan apa yang seharusnya kamu lakukan, kamu tidak memegang persetujuanmu. Jadi Bileam, dia meninggalkan Raja Balak dengan kecewa, tetapi dalam perjalanan pulang, dia berbalik karena dia memikirkan ide yang bagus. Dia mengerti, dia tahu, dia memberitahu Raja Balak, bagaimana bangsa Israel bisa ditaklukkan. Bagaimana mereka bisa mendatangkan kutukan atas diri mereka sendiri, tanpa Bileam harus mengutuk mereka sendiri. Jadi dia membuat mereka, dia mengajari Balak bagaimana membuat bangsa Israel tidak menaati Tuhan. Anda lihat, kita diberitahu dalam Bilangan 25 ayat 1-3. Sementara Israel tinggal di Sitim, mulailah bangsa itu berzina dengan perempuan-perempuan Moab. Orang Moab, Raja Moab, bukan. Perempuan-perempuan ini mengajak bangsa itu ke korban sembelihan bagi Allah mereka. Lalu bangsa itu turut makan dari korban itu dan menyembah Allah orang-orang itu. Ketika Israel berpasangan dengan Baal Peor, bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel. Apa yang terjadi? Bileam mengatakan kepada Balak, kamu minta saja wanita Moabmu untuk masuk ke sana dan menari di depan mereka. Dan membuat mereka melakukan percabulan, dan tebak apa? Tuhan akan marah kepada mereka. Tuhan akan melanggar perjanjiannya dengan mereka, dan Tuhan sendiri akan mengutuk dan mengganggu mereka. Dan apa yang terjadi? Mereka melakukan percabulan sampai-sampai mereka mulai menyembah dewa-dewa lain. Dan sujud serta mengorbankan makanan, dan makan untuk dewa-dewa ini. Ini semua saran dari Bileam. Bagaimana kita tahu ini? Baik, kita baca Bilangan 31 ayat 16. Bukankah perempuan-perempuan ini, atas nasihat Bileam, menjadi sebabnya orang Israel berubah setia terhadap Tuhan dalam hal Peor, ingat Baal Peor di ayat 25, sehingga tulah turun ke antara umat Tuhan. Dan melihat semua ketidaktaatan ini, apa yang Tuhan lakukan? Dia menulahi mereka. Dan lihat, kisah ini memiliki makna yang sangat mendalam dan pelajaran yang sangat penting yang dapat kita pelajari darinya. Dalam Bilangan 25 ayat 6-9, lihat apa yang terjadi. Kebetulan datanglah salah seorang Israel membawa seorang perempuan Midian kepada sanak saudaranya dengan dilihat Musa. Dan segenap umat Israel yang sedang bertangis-tangisan di depan pintu kemah pertemuan. Jadi pria ini, dia cukup berani untuk membawa seorang wanita tepat di depan semua orang. Ketika hal itu dilihat oleh Pinehas, anak Eleazar, anak Imam Harun, bangunlah ia dari tengah-tengah umat itu dan mengambil sebuah tombak di tangannya. Mengejar orang Israel itu sampai ke ruang tengah, dan menikam mereka berdua, yakni orang Israel dan perempuan itu, pada perutnya. Maka berhentilah tulah itu menimpa orang Israel. Orang yang mati karena tulah itu ada 24.000 orang banyaknya. Bisakah Anda mempercayainya? Pinehas, seorang imam,
mengambil tombak di tangannya dan membunuh pasangan ini, seorang pria Yahudi, dan wanita Moab atau Midian. Dan saat membunuh pasangan ini, saat mereka melakukan percabulan, wabah dari Tuhan berhenti. Dan Anda tahu teman-teman, sebagai pekerja di kebun anggur, terkadang kita harus melakukan hal-hal yang sangat sulit. Pekerjaan itu tidak selalu menyenangkan, tetapi jika kita ingin berdiri dan membela nama Tuhan, dan untuk berdiri dan diperhitungkan di antara mereka yang setia, dan benar-benar berjuang dengan firman Tuhan, ada beberapa hal-hal tidak menyenangkan yang kadang-kadang harus kita lakukan. Anda tahu, saya baru saja membaca pagi ini tentang Musa dan Harun. Bagaimana, ketika Musa naik ke Gunung Sinai untuk menerima 10 perintah. Dan dia turun kembali, dan dia melihat apa yang telah terjadi. Bangsa Israel sedang menyembah patung lembu emas yang dibuat imam besar Harun untuk mereka. Musa menjadi sangat marah. Beberapa saat sebelumnya, dia menjadi perantara bagi bangsa Israel, tetapi dia terkejut dengan melihat semua yang telah dilakukan bangsa Israel. Dan dia menjadi marah, dan dia melemparkan loh batu 10 hukum. Dalam melakukan tindakan itu, dia menunjukkan kepada mereka bahwa mereka tidak hanya telah melanggar perjanjian mereka dengan Tuhan, tetapi Tuhan telah melanggar perjanjiannya dengan mereka. Tetapi Harun, dia berpura-pura lemah lembut dan ramah, dan dia berkata, "Aku tidak tahu bagaimana patung anak lembu emas ini keluar. Aku melemparkan emas ke api, dan keluarlah patung anak lembu emas ini." Seolah-olah dia tidak punya peran untuk dimainkan. Dan sepertinya orang banyak melihat Harun, dan dia lemah lembut dan rendah hati dan ramah. Dan ada Musa di sisi lain, dia tampak marah, dan mereka telah kehilangan semua rasa hormat kepadanya karena nada suaranya, dan apa yang dia lakukan. Tapi sesungguhnya Allah bersama Musa, dan bukan dengan Harun. Anda tahu teman-teman, terkadang dibutuhkan seorang dengan karakter kuat untuk berdiri melawan kemurtadan dan gelombang kejahatan yang melanda gereja kita. Dan apa yang terjadi di komunitas kita, dan kadang-kadang bahkan di rumah kita. Tetapi teman-teman, kita harus sangat berhati-hati untuk berdiri dan dihitung. Dan itulah yang dilakukan Pinehas, anak Eleazar. Dan sangat menarik, ketika Pinehas membunuh pasangan ini, seorang pria Yahudi dan seorang wanita Midian, nanti kita diceritakan dan diberi nama mereka. Anda tahu, itu berlanjut dalam Bilangan 25 ayat 14, lihat ini. Nama orang Israel yang mati terbunuh bersama-sama dengan perempuan Midian itu ialah Zimri bin Salu, pemimpin salah satu puak orang Simeon. Namanya siapa, Zimri? Dan nama perempuan Midian yang mati terbunuh itu ialah Kosbi binti Zur. Zur itu adalah seorang kepala kaum, yaitu puak di Midian. Siapa nama pria itu? Namanya Zimri? Dan apakah Anda tahu apa artinya? Artinya musik saya. Dan kemudian wanita yang bersama dia, wanita Midian, namanya adalah Kosbi, dan namanya berarti palsu atau bohong. Dan ketika Anda menyatukan keduanya, dalam percabulan dan apa yang mereka lakukan, Anda mendapatkan musik palsu. Teman-teman, persatuan pasangan ini, nama mereka bersama berarti musik palsu. Dan saya tidak ragu bahwa apa yang tertulis di sini dalam Bilangan 25, adalah peringatan bagi kita semua di akhir zaman. Bahwa musik akan memainkan peran yang sangat besar di akhir zaman. Sejauh mana, kedua orang ini melakukan apa, percabulan? Apakah Anda ingat di awal pasal, wanita Midian dan wanita Moab, mereka masuk dan menari di depan bangsa Israel? Nah, menurut Anda apa yang mereka butuhkan untuk menari? Mereka membutuhkan musik? Dan sebagai akibatnya yang menyebabkan percabulan. Dan Anda tahu apa yang sangat menarik teman-teman, dalam Wahyu pasal 14 ayat 8, Alkitab mengatakan ini. Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul dia dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu. Yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu apa? Hawa nafsu cabulnya. Babel pada akhir zaman, akan menyebabkan setiap orang melakukan percabulan rohani. Dan coba tebak apa yang akan mengarah ke itu? Di Bilangan 25, kita diberi pemahaman ini, adalah musik. Pada zaman Bileam, itu adalah percabulan literal. Tetapi dalam Wahyu,
Kita melihat percabulan rohani, dan saya percaya bahwa musik memiliki andil besar terhadap apa yang akan terjadi di akhir zaman. Apa yang orang dengarkan? Apa yang Anda dengarkan hari ini? Apa yang dimainkan di gereja-gereja? Anda lihat, Pergamus telah diangkat ke ketinggian tertentu. Sudah diterima secara luas oleh agama Kristen, tetapi bukan karena semua orang tiba-tiba bertobat. Tetapi karena dunia menyerbu gereja. Konstantinus menyatakan bangsanya sebagai bangsa Kristen, dan sekarang orang-orang kafir membanjiri gereja dan ada pertobatan palsu di mana-mana. Dunia masuk ke dalam gereja, dan teman-teman, hari ini, kita melihat secara besar-besaran, bagaimana dunia telah masuk ke dalam gereja melalui musik juga. Sampai batas tertentu, beberapa gereja, tidak ada perbedaan antara gereja dan konser rock, tapi kita harus berhati-hati teman-teman. Saya tidak akan membahas secara detail tentang semua musik. Saya pikir ada banyak pembicara di luar sana yang dapat Anda temukan tentang, Anda tahu, apa musik yang bagus dan musik yang buruk. Tetapi teman-teman, sama seperti orang Kristen tidak boleh mencuri atau berbohong atau membunuh. Saya percaya bahwa orang Kristen seharusnya tidak mendengarkan musik duniawi, bahkan selama seminggu. Kita seharusnya tidak hanya menjadi orang Kristen pada hari kita masuk ke mobil dan pergi ke gereja pada hari Sabat. Anda tahu, itu adalah hidup saya ketika saya tumbuh dewasa, itu tidak tampak aneh, saya tidak benar-benar berpikir dua kali tentang itu. Tetapi itu karena saya begitu asyik dengan dunia. Tetapi bagi orang Kristen, harus ada perbedaan yang jelas tentang apa itu musik yang baik dan musik yang buruk. Dan teman-teman, kita harus sangat berhati-hati karena ada musik palsu di luar sana. Dan ketika kita berbicara tentang palsu, mereka tidak mengatakan musik yang buruk, tetapi palsu dalam arti, musik yang mampu menipu. Untuk membuat Anda melakukan hal-hal yang Anda tidak pernah terpikirkan akan Anda lakukan. Kecuali musiknya mulai mempengaruhi cara Anda berpikir dan cara Anda merasa, yang merupakan karakter Anda. Tuhan memberitahu kita hari ini, pegang teguh namaku, pegang teguh karakterku. Jangan menyangkal imanku, dan musik memiliki kemampuan untuk melakukan itu. Kita harus sangat berhati-hati. Karena ada elemen di dunia, yang melakukan semua yang mereka bisa untuk membuat Anda meninggalkan iman Anda, dan kasih Anda di dalam Yesus Kristus. Kita diberitahu dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 21. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Selanjutnya dalam Wahyu 2 ayat 25. Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Anda tahu teman-teman, tidak cukup Anda hanya setia kemarin atau minggu lalu atau bulan lalu atau bahkan tahun lalu. Tetapi apakah Anda masih setia hari ini? Ini bukan tentang menjadi setia hanya pada hari Sabat dan mengadakan pertunjukan. Itu yang Anda sebut munafik, tapi apakah Anda setia bahkan selama seminggu? Ini bukan hanya tentang makan dengan cara tertentu pada hari Sabat, dan kemudian makan apa saja, dan bagaimanapun yang Anda ingin dan bisa selama seminggu. Satu-satunya orang yang Anda tipu adalah diri Anda sendiri. Ini bukan tentang berpakaian sopan hanya pada hari Sabat untuk pergi ke gereja. Tetapi apakah Anda berpakaian sopan dan mengenakan hal-hal yang Tuhan ingin Anda kenakan? Dan berpantang dari hal-hal yang Tuhan ingin Anda tidak kenakan bahkan selama seminggu. Pegang teguh. Jangan lepaskan. Dan satu-satunya cara untuk melakukannya adalah, Anda membutuhkan pedang roh. Anda membutuhkan pedang untuk melawan tipu muslihat iblis, godaan yang dia lemparkan kepada Anda untuk tidak patuh kepada firman Tuhan. Kita harus berpegang teguh, berpegang teguh. Tetapi ada hal lain yang terjadi dengan gereja ini juga. Mari kembali ke Wahyu pasal 2 ayat 15. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Ada beberapa orang di dalam gereja yang berpegang pada doktrin Nikolaus. Bukannya berpegang pada kebenaran, bukannya berpegang pada iman, bukannya berpegang pada nama Yesus, mereka berpegang pada doktrin dari Nikolaus. Dan yang sangat menarik, yang kita lihat di gereja Efesus, yang kita baca tentang Nikolaus adalah ini. Wahyu 2 ayat 6. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus, yang juga ku benci. Anda lihat, gereja Efesus,
Mereka membenci doktrin Nikolaus, tetapi masalah mereka di gereja Efesus, bukanlah karena mereka memiliki iman yang tidak murni. Mereka meninggalkan kasih pertama mereka meninggalkan kasih mereka untuk Yesus. Dan dengan melakukan itu, mereka meninggalkan kasih mereka untuk orang lain juga. Mereka hanya menjadi menghakimi, tapi mereka benar. Hanya saja, mereka tidak memiliki kasih kepada orang. Mereka mencoba untuk membersihkan gereja dari semua orang yang melakukan kesalahan. Berpikir bahwa jika kita bisa menyingkirkan mereka, roh Tuhan bisa turun ke atas kita. Tapi teman-teman, di mana kasih Tuhan di hatimu, ketika Anda berpikir seperti itu, bukan? Kita harus bekerja untuk keselamatan setiap jiwa di gereja yang datang melalui pintu-pintu itu. Tidak bagi kita untuk mengatakan, "Hei, sudah waktunya bagimu untuk pergi, Anda hanya mengganggu, jangan kembali ke gereja saya sama sekali." Tidak, kita harus melakukan yang terbaik untuk memperoleh kembali, bukan untuk menghakimi. Tapi apa yang terjadi dari gereja Efesus sampai ke gereja Pergamus? Baiklah, kita membacanya di Yudas pasal 1 ayat 4. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka. Dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Anda lihat, orang-orang menyelinap masuk. Mereka datang dengan motif dan niat yang berbeda. Mereka datang dengan keinginan untuk merusak iman yang telah diberikan Tuhan kepada orang-orang. Dan bukannya berpegang pada apa yang telah diajarkan iman Yesus, mereka mulai menyimpang dan mendengarkan dan menerima doktrin dari Nikolaus. Teman-teman, apa doktrin Nikolaus? Mari kita tinjau ini. Saya percaya kita melihat ini di pelajaran gereja Efesus. Tetapi dalam komentar Alkitab, volume 7, halaman 957, paragraf 6, kita diberitahu. Doktrin Nikolaus, doktrin sekarang sebagian besar diajarkan bahwa Injil Kristus telah membuat hukum Allah tidak berlaku. Bahwa dengan percaya, kita dibebaskan dari keharusan menjadi pelaku firman. Tapi ini adalah doktrin dari Nikolaus, yang dikutuk oleh Kristus tanpa ampun. Apa doktrin Nikolaus? Yang harus Anda lakukan adalah percaya, Anda tidak harus mematuhi hukum. Atau katakanlah dengan cara yang berbeda di zaman kita, dalam apa yang kita lihat di luar sana, yang harus Anda lakukan adalah mengasihi Yesus. Yang harus Anda lakukan adalah menerima kasih karunia-Nya, dan Anda tidak perlu menaati hukum, bahkan, Anda tidak perlu terus membicarakannya. Tetapi teman-teman tahu apa yang terjadi, bukan? Anda tahu, dunia Kristen, sebagian besar, kita semua setuju, Anda harus mematuhi 9 dari 10 perintah. Kita percaya bahwa meskipun Anda tidak perlu mematuhi hukum, Anda harus berhenti membunuh. Anda harus berhenti melakukan perzinahan. Anda harus menghormati orang tua Anda. Anda tidak boleh mencuri, berbohong, menipu, Anda tidak boleh mengingini. Anda seharusnya tidak memiliki Allah lain di hadapanmu. Tetapi Anda tahu apa yang terjadi, orang-orang berkata, Anda tidak perlu memelihara hari Sabat lagi. Dan kita memiliki berbagai macam alasan. Itu sudah ketinggalan zaman, Yesus sudah menyingkirkannya. Kita punya banyak alasan untuk itu. Namun kita masih percaya pada 9 hukum lainnya. Dan inilah yang terjadi di gereja Pergamus. Orang-orang Kristen sedang ditinggikan. Orang-orang mengendorkan usaha mereka. Dan orang lain mulai merayap masuk dengan doktrin mereka, dan merusak iman yang pernah disampaikan kepada orang-orang kudus. Apakah kita melihat itu terjadi hari ini? Oh ya, ini sebabnya, dalam tingkat tertentu, gereja-gereja miskin adalah yang lebih bersemangat dan aktif untuk Tuhan. Karena mereka tidak mengendurkan usaha mereka. Mereka datang ke gereja mencari Tuhan, karena mereka membutuhkan bantuannya, bahkan sepanjang minggu. Tapi mereka yang memiliki kemakmuran, mereka yang memiliki kekayaan, mereka yang nyaman, mereka mengendurkan usaha mereka, mereka tidak peduli. Mereka berpikir bahwa mereka melakukan kebaikan Tuhan dengan datang ke gereja. Pola pikir mereka sangat berbeda. Itulah yang terjadi dengan gereja Pergamus. Dan itulah yang terjadi dengan banyak dari kita hari ini juga. Ini kita sebut dengan apa teman-teman? Kasih karunia murah. Yang perlu Anda lakukan hanyalah percaya, bahwa tiba-tiba Anda dapat membeli jalan ke surga. Tiba-tiba, jika Anda berdosa, yang perlu Anda lakukan hanyalah membayar sesuatu. Tiba-tiba, yang perlu Anda lakukan hanyalah mengaku kepada seorang pria dan bukan kepada Yesus Kristus, mengubah kasih karunia Allah menjadi kekotoran. Dan kasih karunia semacam ini teman-teman, tidak memiliki kekuatan untuk mengubah seseorang. Mengubah hidup Anda, mengubah orang berdosa menjadi orang kudus, mengubah pemabuk menjadi orang yang sadar. Mengubah seorang pria yang merupakan pemukul istri menjadi mengasihi istri. Ini adalah jenis Injil yang kita butuhkan, bukan Injil kasih karunia murahan yang menerima Anda apa adanya.
Dan mengharapkan Anda, yang perlu Anda lakukan adalah tetap seperti itu, dan Anda bisa berada di surga. Tetapi Anda tahu teman-teman, kita harus sangat berhati-hati dengan penipuan semacam ini yang ada di luar sana. Ya, Anda mungkin percaya pada pembenaran dan pengudusan, dan Anda mungkin berpikir, oh ya, tentu saja, saya percaya kepada Yesus. Begitulah cara kita diselamatkan, kita harus sangat berhati-hati, karena penyimpangan sekecil apapun dari kebenaran, dari Injil. Itu mendorong kita ke jalan Nikolaus. Karena itu kita harus berjaga-jaga dan waspada. Inilah sebabnya mengapa Yesus, dia digambarkan sebagai pedang tajam bermata dua. Dalam Roma pasal 16 ayat 17-18, Alkitab memberitahu kita ini. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka, menimbulkan perpecahan dan godaan yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, sebab itu hindarilah mereka. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus, Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Kita harus berjaga-jaga teman-teman, dan agar dapat mendeteksi mereka yang memberitakan Injil palsu, Injil yang bertentangan dengan ajaran Kristus. Kita sendiri harus terbiasa dengan kebenaran. Kita harus mempersenjatai diri dengan firman Tuhan. Kita harus terus bertahan. Dan kita tidak hanya melakukannya sekali, tetapi kita harus memperbarui upaya itu setiap hari. Kemunduran itu seperti itu teman-teman, itu halus, itu adalah gerakan kecil yang kita ambil dari Kristus, saat demi saat atau setiap hari. Dan kita memisahkan diri kita secara perlahan dan secara tidak terlihat, sampai kita menipu diri kita sendiri. Dan kemudian ketika kita bangun, kita menyadari bahwa kita sangat jauh dari Kristus. Dan ketika Anda sampai pada realisasi berikutnya dari berpegang pada kebenaran, teman-teman, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Mari kembali ke Wahyu pasal 2 ayat 16. Sebab itu bertobatlah, jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Teman-teman, apa yang perlu kita lakukan? Kita harus bertobat. Bertobat dari apa? Bertobat dari berpegang pada doktrin Nikolaus. Bertobat dari memiliki Injil palsu dalam kasih karunia murahan ini. Bertobat dari doktrin Bileam dan Balak. Dari semua yang menjauhkan kita dari Tuhan, dan menyebabkan percabulan dengan dunia, dan tidur dengan dunia. Kita harus menjauhi jenis musik yang buruk itu teman-teman. Anda harus menyingkirkan semua koleksi musik di rumah Anda. Jika Anda memegang semua musik duniawi ini teman-teman, itu hanya mengirim Anda ke satu jalan dan itu langsung ke neraka. Kita harus berpaling dari semua itu. Dan Anda tahu, gereja Efesus, mereka diminta untuk bertobat juga. Dalam Wahyu pasal 2 ayat 5, kita membaca. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Mereka perlu bertobat dari meninggalkan kasih pertama mereka, jika tidak Tuhan akan datang kepada mereka dengan cepat juga untuk melakukan apa? Dan aku akan mengambil kaki Dianmu dari tempatnya. Anda tahu teman-teman, jika kita tidak bertobat, Alkitab berkata bahwa Tuhan akan datang dengan cepat dan akan berperang melawan mereka. Dan mungkin kita juga, dengan pedang di mulutnya. Anda tahu, dia tidak akan menggunakan firman Tuhan ketika dia datang. Ketika Tuhan berkata, dia akan datang dengan cepat dan melawan kita dengan pedang dari mulutnya, apakah Anda tahu apa yang dimaksud dengan itu? Dalam Wahyu pasal 19 ayat 15, Alkitab mengatakan ini. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dan ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah, yang Maha Kuasa. Pedang yang akan digunakan Tuhan di akhir zaman, bukanlah pedang roh, yaitu firman Tuhan. Itulah yang harus kita gunakan hari ini. Tapi yang akan dia gunakan adalah pedang surgawi, yang disebut murka Tuhan, teman-temanku. Dan kecuali kita berperang dengan firman Tuhan hari ini, banyak orang dan bahkan jiwa kita sendiri juga akan terhilang. Kita harus bertobat dari kemalasan kita membagikan Injil. Kita harus bertobat dari kehidupan egois kita, karena begitu banyak dari kita terjebak dengan kehidupan kita sendiri. Dan kita pergi sepanjang minggu dan kita melihat ke belakang dan berkata, Tuhan, saya tidak melakukan sesuatu yang buruk minggu terakhir ini. Saya tidak pergi berbohong atau saya tidak pergi dan mencuri barang siapapun.
Saya sudah jujur ya Tuhan, tetapi banyak dari kita tidak berpegang teguh pada iman kita. Kita terjebak dengan keamanan diri kita sendiri, berpikir saya menjalani kehidupan yang baik. Jadi Tuhan, oh, itu aku, bukan kamu. Jadi aku tidak perlu mempelajari firman Tuhan sebanyak yang dilakukan orang lain. Engkau telah mengubahku, tidak menyadari bahwa kita sedang mengalami kemunduran di bidang lain kehidupan kita. Dan Tuhan berkata, jika kamu tidak mau berubah dan mengibaskan debu dunia, setitik debu yang menodai pakaian kebenaran kita, ya. Beberapa di antaranya ada hubungannya dengan musik yang kita dengarkan. Dan jika kita tidak mulai bertarung menggunakan firman Tuhan, banyak dari kita akan tersesat di akhir zaman. Dan pada akhirnya, Tuhan akan meminta pertanggungjawaban kita karena kita tahu kebenarannya. Kita tahu kebenarannya, tapi kita tidak melakukan apa-apa. Dalam Wahyu pasal 2 ayat 17, saat kita hampir selesai teman-teman, Alkitab mengatakan, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih. Yang di atasnya tertulis nama baru, yang tidak diketahui oleh siapapun, selain oleh yang menerimanya. Teman-teman, apa yang harus kita kalahkan hari ini? Kita harus mengalahkan doktrin Bileam dan Balak. Kita harus mengalahkan doktrin Nikolaus. Semua doktrin palsu itu, semua keamanan diri yang memberitahu Anda bisa tetap seperti Anda, jangan khawatir, Tuhan masih mengasihimu. Yang perlu Anda lakukan hanyalah percaya, dan Anda akan diselamatkan. Anda tidak perlu mengubah musik buruk Anda. Anda tidak perlu mengubah cara Anda berpakaian. Anda tidak perlu mengubah cara makan. Anda tidak perlu menguduskan hari Sabat. Yang perlu Anda lakukan hanyalah percaya. Apakah Anda mengasihi Tuhan? Ya, Anda baik-baik saja. Kita harus mengalahkan cara berpikir yang bengkok itu teman-teman. Yang tidak diajarkan oleh Alkitab. Bagaimana kita harus mempersenjatai diri dengan firman Tuhan dan berperang? Itu bukan pekerjaan pendeta saja teman-teman. Itu pekerjaan setiap anak Tuhan. Dan jika kita mengalahkan, Alkitab mengatakan, kita akan menerima mana tersembunyi. Anda tahu apa yang dilambangkan dengan mana tersembunyi atau mana dalam Alkitab? Itu juga mewakili firman Tuhan. Itu adalah roti yang diberikan dari surga kepada bangsa Israel. Tapi ini adalah mana tersembunyi, firman Tuhan yang tersembunyi. Ini adalah rahasia tersembunyi dari firman Tuhan yang disediakan bagi mereka yang menang, yang setia untuk berbagi, dan berjuang dengan firman Tuhan. Ini adalah kedalaman pengalaman yang kita semua perlu alami, jika kita ingin selamat dari kelaparan firman Tuhan yang bahkan sekarang kita alami. Apakah Anda tahu bahwa dengan berbagi Anda dapat lebih mengingat firman Tuhan? Saat kita belajar menggunakan pedang roh, kita dikuatkan. Pikiran kita dipertajam. Menjadi tajam untuk membedakan hal-hal rohani, dan Tuhan dapat berbicara kepada kita rahasia yang dalam dan tersembunyi yang tidak ditemukan di permukaan Alkitab. Bukan hanya pembaca permukaan. Dan Tuhan akan memberi kita pengalaman yang mendalam untuk mengatasi apapun yang setan coba lemparkan kepada kita. Tapi Anda tahu teman-teman, kita tidak akan diselamatkan dalam kemalasan. Kita harus berjuang. Kita harus bekerja, kita harus berbagi. Dan ini penting bagi setiap anak Tuhan. Saya ingin menunjukkan kepada Anda, dua kutipan sebagai penutup. Pertama diambil dari Testimonies of the Church, volume 2, halaman 283, paragraf 3. Ada 3 semboyan dalam kehidupan Kristen, yang harus diperhatikan jika kita tidak ingin setan menyerang kita. Apa 3 kata semboyan ini? Yaitu berjaga-jaga, berdoa, bekerja. Doa dan kewaspadaan diperlukan untuk kemajuan dalam kehidupan ilahi. Tidak pernah ada waktu dalam sejarah Anda yang lebih penting daripada saat ini. Satu-satunya keselamatan Anda adalah hidup seperti penjaga. Berjaga dan berdoa selalu. Oh, sungguh suatu pencegahan agar tidak menyerah pada pencobaan dan jatuh ke dalam jerat dunia atau setan. Jika kita ingin menang, kita harus berjaga-jaga, kita harus berdoa, kita juga harus bekerja. Berjaga-jaga dan berdoa saja tidak cukup. Kita harus bekerja.
karena inilah yang memantapkan hal-hal yang kita pelajari. Hal-hal yang kita doakan. Datang ke persekutuan doa, saya katakan itu tidak cukup. Anda harus menghidupkan doa Anda. Ketika Anda berdoa untuk seseorang, pergilah menelepon mereka, berbicaralah dengan mereka. Jadilah saksi bagi mereka, lakukan yang terbaik untuk bekerja demi keselamatan mereka, dan jangan berharap Tuhan melalui Roh Kudus-Nya menyentuh hati mereka. Membawa mereka ke pintu Anda dan menelepon Anda, ketika Anda seharusnya menelepon mereka. Dan mungkinkah inilah alasan mengapa banyak dari kita tidak melihat jawaban atas doa-doa kita? Karena yang kita lakukan hanyalah berjaga-jaga dan berdoa, dan kita tidak bekerja. Kita harus bertarung menggunakan pedang roh teman-teman. Kita harus melakukan sesuatu. Tetapi kemudian, kita juga diberitahu dalam Christian Service, halaman 107, paragraf 2. Hanya ada satu obat sejati untuk kemalasan rohani, dan itu adalah apa? Adalah bekerja untuk jiwa-jiwa yang membutuhkan bantuan Anda. Teman-teman, kita harus bekerja. Kita harus bertarung menggunakan pedang roh. Kita semua harus terlibat dalam belajar Alkitab, dalam berkhotbah. Dalam membagikan firman Tuhan, kita harus sibuk. Tidak cukup hanya setia datang ke gereja dan mendengarkan khotbah seminggu sekali secara online. Dan merasa tugas Anda sudah selesai. Teman-teman, itu baru permulaan. Ini bukanlah akhir dari apa yang Tuhan ingin Anda lakukan. Dia ingin Anda bertarung. Dia ingin Anda mengambil pedang roh, sehingga Anda mungkin bisa memotong semua kesalahan, dan melalui semua itu dengan cara tertentu, menyelamatkan beberapa. Dia ingin Anda menjadi berkat hari ini. Dia selalu ingin Anda untuk menjadi berkat di masa pandemi ini. Anda tahu, para pekerja Alkitab kita tidak dapat lagi bepergian kemana-mana. Kita memberi pelajaran Alkitab secara online. Tidak ada yang salah dengan itu. Teman-teman, jika Anda memberitahu saya bahwa Anda terlalu sibuk, sekarang tersedia online. Anda dapat memberikan pelajaran Alkitab secara online. Tetapi Anda harus berdoa, Anda harus berjaga-jaga. Anda harus berdoa untuk jiwa-jiwa yang membutuhkan bantuanmu. Anda harus berjaga-jaga terhadap mereka yang membutuhkan bantuan Anda. Dan kemudian Anda harus pergi dan Anda harus bekerja untuk mereka. Bekerja untuk jiwa-jiwa yang membutuhkan bantuan Anda. Gereja Pergamus telah bersantai dalam upaya mereka, karena kemakmuran yang berlipat ganda di rumah dan di pintu mereka. Dan itulah yang terjadi pada kita hari ini juga. Kita terlalu nyaman dengan keamanan diri kita sendiri. Kita telah mengunci diri di rumah kita sendiri, dan kondominium kita sendiri, dan kamar kita sendiri, dan tidak ada yang bisa melihat apa yang kita lakukan. Tapi ya pendeta, saya mendengar khotbah Anda. Ya, saya ada di sana untuk persekutuan doa meskipun saya tidak mengatakan apa-apa. Apakah Anda memahami saya? Kita harus lebih dari sekadar berjaga-jaga dan berdoa, tetapi kita harus terlibat dalam pekerjaan itu sendiri. Jadi teman-teman, hari ini, sepertinya kita tidak bisa melakukan sebanyak yang kita bisa sebelumnya, tapi saya memberitahu Anda bahwa kita bisa melakukan lebih banyak hari ini. Karena kita bisa memberikan pelajaran Alkitab secara online. Kita tidak punya alasan lagi. Sekarang kita tidak perlu duduk di tengah lalu lintas selama 1 jam. Pendeta, saya tidak bisa melakukan itu, sekarang Anda tidak perlu. Anda hanya bekerja 8 jam, dan hanya memberikan 1 jam seminggu untuk belajar Alkitab kepada Tuhan, hanya 1 jam, hanya 1 jam. Berjaga-jaga, berdoa dan bekerja. Saya tidak meminta Anda untuk bekerja menuju surga, teman-teman. Saya meminta Anda bekerja untuk keselamatan jiwa-jiwa, sehingga dengan melakukan itu, semangat di dalam hati Anda dan kebenaran yang Anda baca dalam renungan Anda dapat menjadi nyata dan membangkitkan energi jiwa Anda untuk lebih setia kepada Tuhan. Jadi saudara-saudari, saya ingin Anda menyingkirkan debu kemalasan dan tipu daya, berpikir bahwa kita akan diselamatkan dengan tidak melakukan apa-apa. Dan mari kita sibuk untuk Injil hari ini. Tuhan membutuhkan kita. Pekerjaannya tidak akan selesai sampai kita dibangkitkan untuk melakukan semua yang kita bisa untuk menyelesaikan pekerjaannya di generasi kita. Mari kita tidak menyerahkan pekerjaan itu kepada para pendeta dan para pekerja Alkitab saja. Mari kita mengambil tanggung jawab ini pada diri kita hari ini, untuk melakukan semua yang kita bisa, untuk mempercepat kedatangan Yesus yang kedua kali. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ya Tuhan ampuni kami karena kami terlalu sibuk dengan kehidupan kami sendiri. Banyak dari kami, yang hanya kami pikirkan hanya uang, sekolah kami,
investasi kami, ingin pensiun. Pinjaman rumah kami, dan pinjaman mobil kami, dan apa yang ingin kami beli selanjutnya. Ya Tuhan, kami telah terjebak begitu banyak dengan diri kami, sehingga kami lupa bahwa Engkau akan segera datang. Kami lupa bahkan dalam pandemi ini, bahwa Alkitab memberitahu kami bahwa semua penyakit sampar ini akan muncul tepat sebelum Engkau datang. Ya Tuhan, kami semakin keras hati terhadap tanda-tanda yang Engkau tunjukkan kepada kami. Tolong ya Tuhan, buka mata kami hari ini. Bantu kami untuk berhenti hidup hanya untuk diri kami sendiri, bantu kami untuk melihat bagaimana kami dapat terlibat dalam pelayanan Injil. Dan ya Tuhan, seperti upaya yang banyak yang kami lakukan dalam studi kami dan dalam pekerjaan kami dan dalam hobi kami. Bantulah kami untuk memberikan upaya yang sama dalam pekerjaan Injil. Ya Tuhan, nyalakan hati kami dengan kasih-Mu, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Karena Engkaulah yang memberi kami motivasi, Engkaulah yang memberi kami keinginan dan kekuatan dan energi itu sendiri. Jadi penuhi kami, agar Yesus dapat benar-benar hidup di dalam dan melalui kami hari ini. Terima kasih, karena kami berdoa dalam nama Yesus. Amin.